Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian pilih variabel view. Masukkan 3 variabel, yaitu yang pertama yaitu ada motivasi sebagai X1, dan kedua yaitu disiplin sebagai X2, dan hasil belajar sebagai Y, yaitu atur desimal menjadi 0, dan kita ubah mature jadi scale, dan di bagian label kita tulis ya, motivasi jadi X1, disiplin X2, dan hasil belajar Y. Langkah kedua, selanjutnya klik data view, lalu masukkan data 30 responden sesuai tabel penelitian. Sebelum melakukan regresi, lakukan uji normalitas. Caranya pilih analyze, klik deskriptif statistik, klik explore. Masukkan ketiga variabel tersebut ke dependent list. Selanjutnya klik plot. Kita centang normality plot with this. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Jadi hasil menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan memenuhi syarat analisis regresi. Langkah keempat, selanjutnya lakukan analisis regresi linear berganda. Kita klik analyze, masuk ke regression, lalu kita klik linear. Selanjutnya kita masukkan motivasi dan disiplin ke kotak independen S, dan hasil belajar ke kotak dependen. Lalu kita klik statistik, kita centang estimates dan model fit, lalu klik continue dan klik OK. Langkah kelima, SPSS akan menampilkan beberapa output. Yang pertama yaitu ada variabel enter atau remove, yaitu menunjukkan bahwa variabel motivasi dan disiplin dimasukkan ke dalam model menggunakan metode enter. Yang kedua yaitu model summary, menunjukkan nilai R square sebesar 0,998, artinya 99,8%. Hasil belajar dapat dijelaskan oleh motivasi dan disiplin belajar. Selanjutnya kita masuk ke ANOVA, yaitu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, motivasi belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama berpengaruh signifikansi terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan koefisien, yaitu menghasilkan persamaan Y sama dengan min 4,163 ditambah 0,502x1 ditambah 0,605x2. Hasil uji T juga menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel kurang dari 0,05, sehingga motivasi belajar dan disiplin belajar berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar. Jadi, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan disiplin belajar berpengaruh signifikansi baik secara simultan maupun parsial terhadap hasil belajar matematika siswa.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.